Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kita lanjutkan hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita. Kali ini kita akan mencoba untuk mempraktikkan, yaitu menyusun iklan, slogan, dan poster. Anak-anak, pada pelajaran minggu yang lalu telah kita bicarakan tentang ciri-ciri, pengertian, jenis-jenis iklan, slogan, dan poster, fungsi dan tujuannya, bedanya antara iklan, slogan, dan poster sudah kita bicarakan panjang lebar kemarin. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk belajar menyusun iklan, slogan, dan poster. Anak-anak, langkah-langkah menyusun iklan sekarang ya. Iklan dulu. Langkah-langkah menyusun iklan. Sudah kita ketahui bahwa iklan itu macam-macam ya. Ada iklan di media cetak, ada iklan di media elektronik, bahkan ada iklan di film. Tentu saja berbeda antara iklan di media cetak, koran misalnya, seperti di koran Jawa Pos itu ada iklan yang terkenal, yaitu iklan Jitu. Itu termasuk iklan baris atau iklan mini. Nah, ada dengan iklan elektronik, iklan di televisi atau radio, jelas berbeda antara iklan di koran dengan iklan di media elektronik. Apa bedanya? Ya, kalau iklan di media cetak berarti yang bisa kita lihat apanya? Iya, itu kata-kata, mungkin gambar. Tapi kalau iklan di media elektronik tidak hanya gambar dan kata-kata, tapi mungkin juga bisa suara, juga bisa gerak. Itulah bedanya antara iklan di media cetak dan iklan di media elektronik. Baik, langkah-langkah menyusun iklan kurang lebih ada 5 ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan objek iklan. Kita mau mengiklankan apa, menawarkan apa, misalkan tanah atau rumah atau barang elektronik. Nah, mendeskripsikan objek yang akan kita iklankan itu. Oh, kita mau mengiklankan sebidang tanah. Nah, itu namanya mendeskripsikan. Mungkin berapa luasnya, ukurannya berapa, lebarnya berapa, letaknya di desa mana, ya kan? Tuh, keadaannya bagaimana, lokasinya itu di tepi jalan atau mungkin agak masuk di pedalaman dan sebagainya. Itu namanya objek barang, objek iklan. Barang yang akan kita iklankan itu akan kita deskripsikan, kita gambarkan berapa luasnya kalau tanah, kalau rumah ya ukurannya bagaimana, lantai atau tidak, kemudian fasilitas apa saja yang dimiliki oleh rumah tersebut. Itu maksudnya mendeskripsikan objek. Kemudian menentukan media apa, kita pakai media apa, media cetak atau media elektronik atau media film. Tadi di awal sudah dikatakan Pak Nur, itu bedanya. Kalau di iklan di media cetak berarti kita harus tahu berarti apa itu, hanya kata-kata dan gambar. Nah, kemudian merumuskan pesan iklan, apa saja yang harus kita sampaikan dalam iklan itu, ya. Kemudian menentukan judul iklan, dan yang terakhir menyusun kerangka lalu mengembangkannya menjadi iklan yang menarik. Itulah anak-anak langkah-langkah menyusun iklan, merumuskan pesan iklan, menentukan judul iklan, dan menyusun kerangka. Ini itu kalau iklan. Kalau menyusun slogan, menentukan fungsi dan jenis slogan. Ya, sudah kita bicarakan kemarin. Kamu lihat lagi apa fungsi dan jenis slogan. Mengetahui tujuan dan sasaran slogan, kita arahkan ke siapa loh slogan itu sasarannya? Ke masyarakat pada umumnya, atau anak-anak remaja, atau anak sekolah, atau pedagang, atau petani, atau mungkin pengemudi. Nah, ya kan? Kemudian menyusun kata-kata slogan itu. Sedangkan kalau poster, menentukan jenis dan teks poster yang akan dibuat. Memilih kata yang tepat, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster, yang terakhir melengkapi kalimat tersebut dengan gambar. Karena memang poster itu menonjolkan kata-kata dan gambar. Itu yang membedakan antara poster dengan iklan dan slogan. Nah, ini sekarang kita fokus pada menulis iklan.
langkah-langkah penulisan iklan. Iklan yang baik bisa menampilkan suatu produk yang berbeda dengan produk lain. Iklan baik memuat adanya pesan yang rasional dan mudah dicerna oleh khalayak. Khalayak itu masyarakat. Selain itu, iklan harus memperhatikan rumus sebagai problema, janji, dan baik. Ini yang pertama. Mulailah iklan dengan pertanyaan yang menarik perhatian khalayak, yakni memfokuskan pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Misalnya, jika kamu bermaksud menjual obat jerawat, misalnya, gunakan pernyataan seperti berikut: wajah Anda berjerawat. Nah, itu namanya kata-kata yang apa? Pernyataan yang menarik. Nah, ini akan menarik ini. Bagi siapa? Ya mohon maaf, bagi orang yang berkepentingan dengan obat jerawat yang kita tawarkan itu. Berarti ya bagi orang-orang yang mohon maaf barangkali memang mukanya atau wajahnya berjerawat. Menarik ini, wajah Anda berjerawat. Kalau iya terus bagaimana? Nah, itu menawarkan solusi. Nah, ya kan ya. Nah, ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 3 pulih. Ya, 3 hari pulih dan Anda kembali tampil cantik. Ini jelas setelah kita bangun dengan kata-kata wajah Anda berjerawat, kemudian kita tawarkan, karena jerawat itu kan masalah bagi seorang remaja misalkan. Terus kita coba menawarkan solusi jalan keluarnya. Bagaimana kata-katanya? Ramuan jamu cantik mengurangi dan melenyapkan jerawat dalam waktu 3 hari dan Anda akan kembali tampil cantik. Nah, itu. Kemudian menunjukkan bukti. Apa iya? Mana buktinya? Kalau memang ramuan jamu kita itu bisa mengatasi jerawat itu. Contoh, jerawat Anda akan sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Ada 11.500 orang yang wajahnya kembali pulih berseri setelah menggunakan produk kami ini. Nah, kalimat ini menunjukkan bukti untuk apa? Meyakinkan kepada orang yang berjerawat agar membeli jamu ramuan yang kita iklankan itu. Jadi ada dimulai tadi apa? Kata-kata yang menarik, kemudian menawarkan solusinya, baru diberi bukti. Dengan bukti itu harapan kita adalah orang itu akan terpengaruh, tertarik dengan apa yang kita iklankan. Itulah namanya persuasif, mempengaruhi orang, ya. Berikutnya adalah menunjukkan bukti. Sudah. Nah, ini Anda akan merasa rileks karena contohnya itu. Kemudian mengajukan harga. Bagian akhir adalah mengajukan harga yang kamu inginkan. Berikut contoh. Jika Anda ingin merawat jerawat Anda sekarang, pesanlah segera ramuan istimewa kamu dengan harga berapa. Hanya dengan harga, misalkan kamu menyebut Rp15.000, Anda sudah bisa memainkan gitar di akhir pekan. Atau hanya dengan Rp20.000, wajah Anda akan bersih dari jerawat. Itu namanya adalah mengajukan harga sebagai bagian akhir, bagian penutup dari sebuah iklan. Baik anak-anak, nah ini latihan yang harus kamu coba kamu lakukan. Perhatikan iklan berikut ya. Pertanyaannya adalah mengiklan produk apa? Tag ini, iklan ini. Permasalahan apakah yang ditawarkan? Kalau tadi kan apa? Wajah berjerawat. Solusi apa yang diberikan oleh iklan tersebut ya. Kamu bisa membuka di buku bahasa Indonesia kalian ada itu. Baik, saya kira demikian anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa kamu sampaikan lewat WA Jabri ke Pak Anwar. Nanti akan saya berikan penjelasannya supaya kalian mudah di dalam menyelesaikan tugas ini. Jadi pelajaran ini disarikan, diringkas, dirangkum Pak Anwar dari buku-buku yang sudah ada. Yang pertama adalah buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud yang ditulis oleh Bapak Eko Sasi. Kemudian buku yang kedua adalah buku Bahasa Indonesia dalam bentuk PowerPoint yang ditulis Ibu Ika Setia Ningsih. Demikian anak-anak, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.